Kita mulai kabar pemilu pemirsa. Usai menyatakan diri keluar dari koalisi perubahan, pasca masuknya PKB dan dideklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies Baswedan, Partai Demokrat belum menentukan akan berlabuh kemana. Belum berlayar namun kapal sudah pecah. Begitulah gambaran hubungan Demokrat dengan koalisi perubahan. Bukan tanpa sebab partai besutan AHY anak sulung SB ini keluar dari koalisi perubahan. Penyebabnya apalagi kalau bukan karena bergabungnya PKB dan ditetapkannya Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Lalu, kemana Partai Demokrat akan berlabuh? Kalau boleh saya tebak misalnya, saya membaca Partai Demokrat itu pastilah akan bergabung dengan poros politik yang memungkinkan akan memenangkan pertarungan Pilpres. Tujuannya dua hal, karena Demokrat itu ke depan berpikir bagaimana itu Demokrat tetap eksis, tetap establish, syukur kalau perolehan suara pileknya itu naik secara signifikan. Dan yang paling penting, yang kedua adalah Demokrat itu berpikir bagaimana menyelamatkan karir politik AHY, karena kalau bergabung dengan poros politik yang menang Pilpres, minimal AHY bisa jadi menteri ataupun Menko yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari expose politik, bekal politik AHY untuk mempersiapkan tanding di Pilpres 2029 yang akan datang. Saya kira di situ konteksnya ya. Partai Demokrat tak hanya berhitung menang atau kalah saja. Ada kalkulasi politik yang pasti akan dipertimbangkan demi sang putra mahkota yakni AHY. Tentu itu akan terlihat di mana peluangnya AHY sebagai cawapres. Jadi kembali pada mazhabnya Partai Demokrat ini adalah Partai Demokrat itu tidak bicara tentang koalisi perubahan, koalisi Indonesia Maju, atau mau koalisi golden ticketnya PDIP, tidak. Tapi sejauh mana, di mana ada peluang, kans AHY sebagai cawapres, disitulah akan berlabuh Partai Demokrat gitu. Jadi bagi Demokrat itu tidak soal Demokratnya, tidak soal berkoalisi, tapi betul-betul berkoalisi. Rent seekingnya adalah, official seekingnya adalah AHY sebagai paket cawapres. Jadi tidak hanya mengambil Partai Demokrat, tapi juga menggandeng AHY sebagai cawapres. Hari ini Ketua Umum Partai Demokrat akan menggelar pertemuan khusus membahas arah koalisi Partai Demokrat. Disinilah akan ditentukan kemana Partai Demokrat berlabuh. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, ya, tanggal 4 September. Lalu akan disusul pula juga dengan Commerce Call dengan para pimpinan Demokrat dari berbagai daerah, dari seluruh pelosok Indonesia. Setelah itu mungkin ke depannya baru akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini, yang disampaikan juga oleh melalui kader-kader kami di seluruh pelosok Indonesia. Kita akan melangkah kemana? Karena ini nasib bangsa dan negara yang sedang kita perjuangkan. Pertarungan Demokrat bukan hanya bicara dengan siapa mereka mengikat janji, namun juga harus bisa mendongkrak perolehan suara partai dan sekaligus bisa menjadikan AHY sebagai bakal calon wakil presiden 2024 mendatang. Salam sejahtera bagi kita semua dan Tim TV One mengabarkan. Ini kami adalah anggota. Semua orang bertanya, pasca Demokrat keluar dari koalisi perubahan, kemana Partai Demokrat akan berlabuh? Partai Gerindra menegaskan siap buka pintu bagi Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Meskipun koalisi Gerindra yang dikomandani oleh Prabowo Subianto sudah kuat bersama Golkar, PAN dan Partai Gelora, namun Partai Gerindra tetap membuka diri bagi partai lain untuk bergabung. Apalagi nama dan elektabilitas capres mereka Prabowo Subianto sedang moncer dan naik daun. Koalisi yang mempunyai nama baru yakni Koalisi Indonesia Maju ini tengah mendekati sejumlah partai politik untuk bergabung bersama-sama. Partai Demokrat yang baru saja bercerai dengan Koalisi Perubahan tak luput dari bidikan mereka. Bujuk rayu dari sejumlah lobi politik pun dilakukan untuk membawa partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu bergabung dengan kendaraan besar bernama Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capresnya.
Partai Gerindra pun tak malu-malu secara terbuka mengajak Partai Demokrat untuk bergabung. Pak Prabowo kan pernah ke Pacitan, ya, menemui Pak SBY, bahkan Pak Prabowo menyatakan, ya kalau kita bisa bergabung apa salahnya, ya. Cuma memang belum ada kesepakatan sampai saat ini. Di level berikutnya misalnya antara pimpinan Demokrat dengan pimpinan kami, Mas Ibas, Pak Dasko, ya, lalu di tingkatan di DPR, Pak Hinca Panjaitan, ya, dengan kami dan saya bersahabat di Komisi 3, itu komunikasinya bagus sekali. Ada juga Andi Arief, itu sahabat saya sejak mahasiswa, kan. Nah, jadi kita itu sudah memang dari dahulu sudah berinteraksi bagus sekali, dan kalau bergabung kembali, ya, ini akan menjadi ketiga kalinya secara hat-trick, ya, Partai Demokrat bergabung dengan Pak Prabowo, dan insya Allah kali ini wayahe Pak Prabowo menang, gitu ya, dengan dukungan penuh dari Partai Demokrat dan partai-partai lain. Mungkinkah Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan mendukung Prabowo Subianto? Atau Demokrat punya strategi pamungkas? Kita tunggu episode selanjutnya. Tim TV One mengabarkan. DPP Partai Demokrat menggelar rapat konsolidasi internal untuk menyikapi dinamika usai munculnya duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Rapat ini untuk mendengarkan aspirasi dari tiap-tiap daerah dan menyusun ulang strategi politik dan memikirkan kembali usungan yang akan dicalonkan dari Partai Demokrat. Tak hanya itu, sikap Partai Demokrat ke depan juga menjadi pembahasan. Lalu apa hasil dari rapat internal Partai Demokrat? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Faris Naufal yang sudah ada di DPP Partai Demokrat. Selamat siang Faris, apa hasil dari rapat koordinasi Partai Demokrat hari ini? Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Untuk hasil dari rapat konsolidasi internal dari Partai Demokrat, ya ini yang menunjukkan sikapnya yang memang tidak bisa dipungkiri, terlihat marah dan juga rasa kecewa dari Partai Demokrat. Namun bukan karena ketumnya atau Agus Harimurti Yudhoyono yang tidak menjadi cawapres, namun karena perjuangan selama 1 tahun dianggap sia-sia. Dan untuk mengenai ini Yasmin, ke arah manakah Demokrat akan berlabuh, tadi juga tidak disampaikan secara detail karena memang untuk konsolidasi internal hari ini hanya membahas mendengarkan aspirasi dari para pengurus Demokrat di seluruh Indonesia. Dan berikut konferensi pers yang diadakan di kantor DPP Demokrat Menteng Jakarta Pusat oleh Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Hari ini kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Mengapa? Karena pada akhirnya negara ini adalah negara yang besar, memerlukan pemikiran yang besar, jiwa yang besar, dan tindakan-tindakan yang besar. Jangan terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah sesama anak bangsa. Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerjasama untuk agenda-agenda besar kebangsaan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Semoga sukses. Ya, selain tadi ucapan selamat dari Ketum Demokrat AHY kepada Anies Rashid Baswedan dan juga Caimin yang baru saja mendeklarasi pasangan Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang. Ada poin menarik juga ini yang saya catat dari konvers AHY yang menerangkan bahwa cara pemikiran Mahatma Gandhi
sama dengan apa yang dipikirkan oleh Soekarno dan itu juga digunakan oleh AHY. Apakah ini merupakan tanda-tanda adanya nanti Demokrat berlabuh ke suatu partai yang memiliki ideologi pemikiran sama seperti Soekarno atau justru berlabuh ke partai lainnya atau koalisi lainnya atau ke partai Gerindra? Kita kembalikan kepada Anda dan silakan Yasmin. Baik, terima kasih Faris Noval mengabarkan langsung dari kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, pimpinan poros koalisi partai-partai pendukung calon Presiden Ganjar Pranowo kembali bertemu siang ini di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, menyusul deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, pimpinan poros koalisi partai-partai pendukung calon Presiden Ganjar Pranowo kembali bertemu siang ini di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Menurut politisi P3 Ahmad Baidowi, rencana pertemuan siang ini akan dihadiri seluruh pimpinan partai pendukung Ganjar Pranowo, mulai dari PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan juga Perindo. Rencananya, pertemuan ini akan membahas sejumlah hal, mulai dari perkembangan dan juga dinamika politik terkini. Namun, belum dijelaskan apakah pertemuan ini akan membahas penunjukan calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Dan untuk informasi terkini tentang pertemuan koalisi partai pendukung Ganjar Pranowo, sudah ada rekan kami, Syahda Yustiza, langsung dari kantor pusat PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Syahda, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Jasmine dan juga pemirsa. Hari ini Partai Pengusung Ganjar Pranowo akan melangsungkan pertemuan tepatnya di markas PDIP di Bilangan, Jakarta Pusat. Memang agenda konsolidasi ini rencananya dilangsungkan sejak pukul 13.30 atau sekitar 14 waktu Indonesia Barat. Namun kami juga belum bisa memastikan apakah pertemuan tersebut sudah dimulai atau belum, mengingat agenda yang dilangsungkan pada hari ini digelar secara tertutup. Adapun memang pertemuan yang dilangsungkan pada hari ini kemudian akan menghadirkan beberapa petinggi dari partai koalisi, yakni ada petinggi dari partai P3, yakni ada ketua umum PLT ketua umum P3 yakni Muhammad Mardiono, kemudian juga ada ketum Perindo yakni Haritano Sudibjo, dan juga kami belum mengetahui secara pasti apakah dari partai Hanura ada kehadiran ketua umum ataukah nanti diwakili oleh sekretaris jenderal dari partai Hanura itu sendiri. Memang rencananya untuk para petinggi partai ini nantinya akan berdiskusi secara langsung dengan ketua umum dari PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Jasmine dan juga pemirsa, memang agenda yang dilangsungkan pada hari ini membahas sejumlah hal. Salah satunya yakni mengenai langkah strategis dan juga konkret mengenai pemenangan Ganjar dalam pemilu 2024, dan komponen-komponen tersebut mencakup salah satunya yakni adalah hasil survei, kemudian juga peta koalisi, kemudian juga ada rencana konsolidasi dari partai pengusung serta tim pemenangan nasional. Selain itu juga dalam pertemuan kali ini membahas sejumlah dinamika politik yang sedang terjadi di tanah air pada saat ini. Adapun dapat kami informasikan bahwa pada hari ini Ganjar tidak dapat hadir di dalam pertemuan konsolidasi para pemimpin koalisi, mengingat bahwa dirinya masih dalam rangka memenuhi masa jabatan sebagai gubernur beberapa hari terakhir ini di Jawa Tengah. Demikian yang bisa kami laporkan. Nantinya kami akan update kepada Jasmine dan juga pemirsa mengenai hasil pertemuan hari ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Syahda Yustiza mengabarkan langsung dari kantor DPP PDIP Jakarta. Dan pemirsa, kandidat calon Presiden Prabowo Subianto mengajak Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono bernyanyi di depan warga saat berkunjung ke Belu, Nusa Tenggara Timur. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami usai jeda.
Terima kasih Anda kembali di Kabar Pemilu. Pemirsa, kandidat calon Presiden Prabowo Subianto mengajak Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono bernyanyi di depan warga saat berkunjung ke Belu, Nusa Tenggara Timur. Sementara Anies Baswedan bertemu dengan masyarakat adat Karo saat berkunjung ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Pak Hendro, rakyat mendaulat, Bapak nyanyi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajak Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono bernyanyi di hadapan puluhan ribu warga perbatasan di Stadion Haliwen Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Prabowo bersama Hendro Priyono menghadiri acara deklarasi warga yang mendukung calon Presiden Prabowo Subianto. Prabowo yang hadir mengenakan kemeja safari berbalut pakaian adat Raja Belu ini bersama warga meminta agar Hendro Priyono menyanyi. Kita minta Pak Hendro Priyono nyanyi. Bagaimana? Pak Hendro, rakyat ingin mendengar Jenderal Bintang 4 nyanyi untuk rakyat. Kapan lagi kita kerjain Jenderal Bintang 4, saudara? Hanya di Belo kita kerjain beliau. Baca Pres Anies Baswedan mendatangi masyarakat dan simpul relawan di Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu sore. Dalam kesempatan ini, Anies Baswedan sempat menyampaikan pengalamannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dalam mengatasi beberapa masalah. Kita sampaikan pentingnya adanya yang kerjaan lebih banyak untuk program kesehatan, yang kerjaan juga dengan pendidikan, dan semua itu saya paksakan diteruskan kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya. Sebelumnya, Anies Baswedan juga berkunjung ke lapangan Astaka di Jalan William Iskandar, Pancing, Deli Serdang. Ia menyapa ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari Belu, Nusa Tenggara Timur dan Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dukungan terhadap kandidat calon presiden terus mengalir dari berbagai kelompok. Sejumlah supporter dan pemain sepak bola se-Solo Raya deklarasi mendukung Prabowo Subianto, sementara komunitas nelayan di Sumatera Selatan mendukung Ganjar Pranowo. Komunitas nelayan pesisir Sumatera Selatan. Simpatisan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam komunitas nelayan pesisir KNP Sumsel kembali melakukan kegiatan positif untuk warga Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Sumatera Selatan. Warga Desa Bangsal, Kecamatan Pampang menyambut antusias kedatangan komunitas yang tergabung dalam KNP ini. Dalam kunjungannya, KNP mengajak warga cara menangkap ikan dengan cara ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem sungai. Final Liga Bola Rakyat Libra yang diselenggarakan relawan Prabowo Mania 08 di Stadion Sriwedari Solo diwarnai deklarasi dukungan para supporter dan pemain kepada Prabowo Subianto. Dukungan disampaikan sebelum laga final antara tim Idola 69 melawan tim WCU. Dalam pernyataannya, perwakilan supporter dan pemain sepakat Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa. Mereka menilai Prabowo memiliki perhatian besar pada dunia sepak bola. Dari Oki, Sumatera Selatan dan Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Demikian kabar pemilu hari ini pemirsa, saksikan terus kabar pemilu hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi Anda akan menyaksikan Nusantara Terkini. Wakil kru yang bertugas saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.